Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang bapak-bapak yang bernama Patmarao. Saat itu Patmarao sedang memohon kepada pihak bank karena ia terlilit sebuah hutang yang sangat luar biasa dan tak dapat membayar angsuran bunganya yang sudah jatuh tempo tentunya. Patmarao meminta kelonggaran waktu dan ia berjanji akan segera melunasi sebuah pinjamannya segera mungkin. Akan tetapi pihak bank sama sekali tidak menghiraukan apa yang menjadi keinginan Patmarao dan tetap meminta Patmarao untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jika tidak, maka bank akan mengambil alih rumah mereka yang telah menjadi sebuah jaminan. Hal itu membuat Patmarao sangat bingung apa yang harus ia lakukan. Seorang bocil bernama Mahi yang merupakan anak Patmarao yang dari awal mendengar perbincangan ayahnya, ia hanya bisa terdiam dan mencoba memahami seorang ayahnya. Malam harinya ketika Mahi tidur, Patmarao kemudian mengobrol bersama sang istri tercinta dan menceritakan semua kejadian yang tadi siang dialaminya kepada sang istri tercinta. Tanpa mereka ketahui, ternyata si Mahi ini belum bobok dan ia mendengar percakapan orang tuanya. Namun keesokan harinya Mahi sangat terkejut. Ia kaget melihat kedua orang tuanya gantung diri tepat di kamar mereka. Hal itu membuat Mahi sangat terpukul atas kematian kedua orang tuanya. Mahes hanya bisa menangis dan tidak menyangka ditinggal kedua orang tuanya untuk selama-lamanya. Kini Mahi harus hidup seorang diri sebagai yatim piatu. Saat itu seorang pria bernama Raju datang untuk membawa Mahi ke panti asuhan. Karena rumah Mahi telah disita oleh pihak bank, sehingga Mahi yang sudah jadi yatim piatu tersebut harus dibawa ke panti asuhan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Namun sebelum pergi Mahi melihat sebuah catatan, yang mana catatan itu berisi tentang permintaan maaf yang ditulis langsung oleh sang ayah tercinta sebelum mereka mengakhiri hidupnya tentunya. Dan di catatan tersebut ayahnya meninggalkan sebuah koin 1 rupiah. Mahi pun membawa koin tersebut sebagai kenang-kenangan dari kedua orang tuanya. Kemudian Mahi pun pergi ke pasar dan memutuskan untuk membuat tato koin 1 rupiah untuk mengenang kedua orang tuanya. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu, kita akan diperlihatkan dengan suasana di Amerika Serikat, tepatnya di Kabupaten Miami. Terlihat sebuah mobil sports merah yang mendatangi setiap toko untuk mengambil sejumlah uang yang lumayan banyak. Tak berselang lama saat mobil itu akan pergi, tanpa disadari ternyata mobil merah itu telah dibuntuti dan sepertinya telah diincar oleh beberapa orang geng jamet menggunakan mobil dan motor. Karena mereka tahu bahwa di mobil tersebut membawa uang yang sangat banyak tentunya. Mereka pun kemudian menggiring mobil tersebut ke sebuah lahan proyek kosong, kemudian mereka langsung mengepung dan membegal mobil merah tersebut. Lalu salah satu anggota jamet itu datang mendekati mobil merah tersebut dan tanpa basa-basi ia langsung menghancurkan kaca depan mobil tersebut hingga hancur. Dan ternyata pengemudi mobil itu adalah Mahi yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan juga kaya raya. Karena kini Mahi telah memiliki sebuah perusahaan pinjol yang bernama Mahi Conversion yang berada di Kabupaten Miami, Amerika Serikat. Mahi merupakan CEO pinjol sekaligus rentenir di perusahaannya. Mahi kemudian menghampiri mereka untuk berbicara baik-baik. Namun tak lama asisten sekaligus temannya yang bernama Kishore menelpon Mahi. Ia meminta Mahi untuk menjemputnya karena ia merasa takut. Hari itu Kishore membawa uang yang lebih dari biasanya. Mahi meminta Kishore untuk santai saja dan tak perlu takut karena saat ini ia sedang ada urusan sedikit. Kishore yang mengetahui hal itu mencoba memperingatkan Mahi untuk tidak mencari sebuah masalah. Tapi Mahi malah memutuskan teleponnya. Kemudian sekelompok maling itu langsung menyerang Mahi dan tanpa membuang-buang waktu, Mahi pun langsung menghajar mereka satu persatu hingga membuat mereka semua babak belur. Karena Mahi bukanlah tandingan mereka, Mahi yang memang jago gelut, mampu melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Kemudian scene beralih di sebuah pusat perjudian di Kabupaten Miami. Kita akan diperlihatkan dengan seorang ciwi bernama Kalavati. Si Kalavati merupakan seorang wanita yang hobi main judi. Tapi di setiap permainannya ia sama sekali tak pernah merasakan sebuah kemenangan.
Ia selalu saja menderita sebuah kekalahan saat bermain judi di tempat tersebut. Bahkan ia menggunakan semua uang hanya untuk bermain judi dan berharap mendapatkan kemenangan dari semua permainan judi yang ia lakukan. Namun sialnya, lagi-lagi ia sama sekali tidak dapat memenangkan permainan judi itu hingga uangnya habis. Kemudian teman-teman sesatnya memberikan saran kepada Kalapati untuk meminjam uang pada perusahaan pinjol yang dipimpin oleh si Mahi. Namun Kalapati menolaknya. Hal itu tak mungkin ia lakukan karena saat itu ia pernah mengajukan pinjaman tapi ditolak oleh Mahi karena tidak memiliki pekerjaan yang cukup bagus serta memiliki latar belakang perbankan yang buruk. Si teman-teman sesatnya pun kemudian memberikan saran kepada Kalapati untuk bisa mendekati Mahi dan berpacaran dengan Mahi. Jika Kalapati bisa meluluhkan hati Mahi, Kalapati bisa memanfaatkan Mahi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Mendengar saran tersebut, besoknya Kalapati pun datang ke kantor Mahi untuk mengajukan sebuah pinjaman. Ia akan melakukan apapun demi bisa bermain judi. Saat itu Mahi tak sengaja menabrak Kalapati tepat di depan kantornya. Mahi yang melihat Kalapati langsung dibuatnya terpesona dengan sebuah kecantikan yang dimiliki oleh Kalapati. Padahal itu hanyalah akal-akalan Kalapati untuk bisa mengambil hati si Mahi. Saat itu Kalapati hanya tersenyum manis kepada Mahi yang membuat Mahi semakin klepek-klepek. Hingga keesokan harinya Kalapati datang kembali ke kantor Mahi. Saat itu ia mencoba kembali meminjam uang kepada Mahi. Ia menyamarkan identitasnya menjadi Jessie dan menjual cerita sedih kepada Mahi. Mahi yang mendengar cerita tersebut membuat Mahi terbawa suasana dan sangat kasihan kepada Jessie. Dan beruntungnya hari itu semua penyamaran Kalapati berjalan dengan sangat mulus karena cerita yang Jessie atau Kalapati alami hampir sama dengan masa lalu si Mahi yang sangat menyedihkan. Bahkan Mahi mempermudah pinjaman Jessie. Jessie yang saat itu tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap pun bisa dengan mudah diberikan pinjaman oleh Mahi. Saat itu Kisor coba memperingatkan Mahi. Akan tetapi Mahi yang sedang mabuk cinta, ia tak menghiraukan nasihat Kisor yang dari awal sudah mencurigai Jessie. Kalapati tersenyum bahagia karena ia berhasil mendapatkan uang yang ia inginkan. Lalu si Kalapati ini langsung OTW pergi ke tempat perjudian bersama dengan teman-teman sesatnya. Namun Kisor menyarankan agar Mahi mengikuti Jessie. Siapa tahu aja dia bohong. Mahi pun mendengarkan saran Kisor untuk mengikuti Kalapati. Walaupun sebenarnya ia mengikuti Mahi karena ia jatuh cinta pada si Kalapati. Bukan untuk mengulik siapa Kalapati atau si Jessie yang sebenarnya. Kalapati yang melihat Mahi sedang membuntutinya dari belakang, ia langsung berpura-pura memasuki salah satu universitas untuk mengalihkan perhatian Mahi. Hal itu membuat Mahi yakin Jessie tidak menipunya. Hingga semakin hari hubungan Mahi dan juga Jessie semakin dekat dan mereka sering berkirim kabar. Mahi yang saat itu masih belum sadar padahal si Kalapati hanya memanfaatkannya dan menghabiskan semua uangnya di pusat perjudian. Hingga pada suatu hari Mahi tak sengaja melihat sendiri Jessie sedang bermain judi di sebuah pusat perjudian dengan santuinya sambil minum khamar. Hal itu tentu membuat Mahi terkejut dan karena itu juga Mahi merasa ditipu oleh Jessie. Mahi kemudian menceritakan kejadian yang baru saja ia lihat kepada Kisor. Ngeyel sih kan, udah dibilangin. Kisor menyarankan agar Mahi mencari tahu tentang jati diri siapa sebenarnya Jessie. Kisor dan Mahi pun pergi menemui Jessie. Saat itu Mahi mengira Jessie untuk mengungkapkan dirinya yang sebenarnya juga mengakui semua kesalahannya. Namun Jessie membantah semua tuduhan yang diberikan oleh Mahi juga Kisor. Tak hanya itu, Jessie malah menampar Kisor tepat di depan umum. Mahi pun langsung menampar Jessie yang berlaku kurang ajar tersebut. Jessie yang mendapatkan perlakuan itu, ia langsung menelpon ayahnya yang ngadu ke ayahnya dan meminta bantuan kepadanya. Tak berselang lama sebuah helikopter dan beberapa mobil polisi pun datang ke arah Mahi. Melihat banyak petugas kepolisian membuat Kisor ketakutan dan menarik Mahi menjauh dari tempat tersebut. Setelah mengetahui tentang identitas Kalapati, Mahi memutuskan untuk pergi ke India dan menemui ayahnya si Kalapati di sana. Ternyata ayah Kalapati ini merupakan seorang pengusaha besar sekaligus politisi paling disegani di Kabupaten Vizag, India. Sementara itu, Mahi menyerahkan semua urusannya di Miami kepada Kisor selagi ia berada di India. Saat Mahi berada di bandara, saat itu ia melihat seorang emak-emak yang duduk tepat di depannya.
ia melihat emak-emak itu sepertinya sedang gelisah sekali. Singkat cerita, Mahi yang kini sudah berada di India, saat itu ia pun menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke kediaman Paman Raju, yaitu seorang bapak-bapak yang dulu pernah menolongnya serta juga pernah merawatnya. Saat itu Raju tidak lagi mengenali Mahi, tapi Mahi mencoba mengingatkan kembali ingatan Paman Raju. Hingga ia pun kemudian merasa bahagia karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan si Mahi. Dulu mah hitam dekil, ingusan, sekarang mah udah ganteng gini loh bro. Raju kemudian mengajak Mahi untuk mampir ke rumahnya dan bertemu dengan sang istri tercinta yang ada di rumah. Esokan harinya Mahi pergi ke kantor bapaknya si Kalapati yang bernama Rajendra. Terlihat kantor si Rajendra ini sangat megah dan juga sangat mewah. Setelah menemuinya, Mahi pun kemudian mengatakan semua tujuannya dan menyebutkan kalau Kalapati memiliki hutang kepadanya sebanyak $10.000 dan uang itu digunakan Kalapati untuk foya-foya dan berjudi di Miami. Mendengar hal itu, Rajendra marah dan tidak mempercaya apa yang dikatakan oleh Mahi. Gak mungkin dong anak saya kayak gitu, gak mungkin, gak mungkin. Lalu ia pun menelpon putrinya dan menanyakan semua tuduhan itu. Akan tetapi si Kalapati ini malah mengelaknya dan tidak mengakui semua yang telah ia lakukan. Karena hal itu Mahi pun diusir oleh Rajendra karena menganggap telah membuang-buang waktu juga telah mengganggu kenyamanannya. Akan tetapi Mahi tak menyerah begitu saja. Saat rombongan Rajendra pergi, Mahi menghentikan rombongan Rajendra dengan cara berdiri di tengah jalan dan mencegah rombongan mobil yang membawa Rajendra. Hal itu pun menjadi pusat perhatian bagi semua orang yang ada di sana. Bahkan beberapa hari mereka merekam kejadian di sana. Rajendra yang kesal telah keluar dari mobilnya mengeluarkan senjata miliknya untuk menghabisi si Mahi. Namun si Mahi ini bukanlah pengecut, si Mahi ini bukanlah takut, tapi ia malah menantang balik Rajendra untuk menembaknya saat itu juga. Asisten yang bernama Subaru menarik Rajendra dan segera membawanya kembali ke mobil karena banyak warga yang menyaksikan dan jangan sampai hal itu membuat karirnya hancur. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Dan setelah kejadian itu kini Mahi menjadi musuh besar Rajendra karena telah mempermalukannya di depan umum. Saat Mahi berjalan di pantai, tiba-tiba beberapa orang menyerang Mahi. Mereka menjerat tubuh Mahi dengan jaring ikan dan memukuli tubuh Mahi. Mahi mencoba membebaskan dirinya, tapi ia malah ditarik oleh sebuah perahu untuk membawa Mahi ke tengah laut dan menenggelamkannya. Namun si Mahi ini bukan pria kaleng-kaleng bro. Ia berhasil melepaskan diri dari jeratan jaring tersebut dan menghajar mereka semua satu persatu hingga tak berdaya. Tak lama Rajendra menelpon salah satu anak buahnya untuk mengetahui perkembangan dari misi mereka untuk menghabisi si Mahi. Akan tetapi Rajendra kaget, ternyata yang menjawab telepon itu adalah si Mahi. Dan Mahi berkata bahwa ia telah membereskan semua anak buah yang telah dikirim oleh Rajendra hingga saat ini mereka semua telah KO. Hal tersebut dengan cepat viral di media sosial, bahkan beberapa wartawan datang untuk mewawancarai Mahi tentang semua kejadian yang terjadi pada saat itu. Saat itu Mahi kemudian mengatakan kepada media bahwa ia yang telah memukuli semua anak buah Rajendra dan Rajendra memiliki hutang kepadanya. Para petinggi negara mengetahui hal itu langsung memperingatkan Rajendra untuk menjaga nama baik di hadapan masyarakat. Mereka pun menyusun rencana untuk menghentikan aksinya si Mahi, juga untuk memperbaiki nama baik si Rajendra. Mereka memanggil Mahi ke kantor dan memintanya untuk mengadakan konferensi pers dan menarik semua pernyataan buruk tentang Rajendra. Setelah itu maka Rajendra akan membayar semua hutang anaknya. Mendengar hal itu, Mahi pun menyetujui semua yang dikatakan oleh Rajendra. Singkat cerita, konferensi pers pun diadakan dan banyak dihadiri media juga wartawan untuk menyiarkan pers tersebut secara live. Rajendra kemudian membuka konferensi pers dan dilanjutkan oleh Mahi. Saat itu Mahi memberikan penjelasan kepada media, namun tanpa mereka duga, Mahi mengatakan bahwa hutang Rajendra bukanlah $10.000, melainkan 10.000 crores dolar. Hal itu membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu kaget, dan dengan cepat berita itu pun menjadi viral.
Subaru mencoba menemui Mahi dan mengancamnya untuk tidak lagi mengganggu Rajendra. Namun Mahi tidak merasa takut dan ia malah menantang si Subaru. Mahi hanya menginginkan uangnya kembali. Lalu Rajendra pun menelpon Mahi dan menanyakan apa maksud dari Mahi menagih hutang-hutang tersebut. Bahkan jumlah yang Mahi sebutkan bukan seperti dipinjam oleh sang putri tercinta. Mahi meminta Rajendra untuk menemuinya di Delhi untuk mengetahui semua jawabannya. Besoknya Rajendra pergi ke Delhi dan ia terkejut karena alamat yang diberikan Mahi adalah sebuah penjara besar. Ia kemudian memasuki penjara tersebut dan melihat Mahi tengah bersama emak-emak yang saat itu di bandara. Lalu Mahi berkata kepada wanita itu untuk berbicara pada Rajendra. Tapi wanita itu memilih untuk meninggalkan Mahi dan juga Rajendra. Mahi menjelaskan kepada Rajendra kalau ia bertemu dengan wanita itu di bandara dan melihatnya akan ditangkap oleh petugas. Tapi wanita itu meminta waktu sedikit kepada petugas dan mereka pun kemudian mengabulkannya. Saat itu ia meminjam HP milik Mahes, Mahi menghubungi keluarganya. Setelah selesai menelpon wanita itu kemudian menceritakan tentang apa yang telah terjadi sebenarnya. Ia mengatakan memiliki sejumlah hutang di bank tempatnya bekerja untuk membiayai sang anak tercinta sekolah di Amerika. Namun sudah beberapa bulan ini tak mampu mencicil dan pihak bank tidak sama sekali memberikan keringanan. Dan karena hal itu ia harus dipenjara. Hal itu mengingatkan Mahi pada kejadian yang menimpa dirinya sendiri dan ia ingin membantu wanita itu untuk mendapatkan uang itu dan membebaskan wanita yang telah dipenjara itu. Lalu Rajendra mengajak Mahi mengunjungi rumah menteri. Saat itu ia memberitahu kalau si Rajendra ini memiliki peranan penting buat India. Karena Rajendra penyokong dana terbesar untuk India. Jadi sangat sulit untuk menggulingkan kekuasaannya dengan kasus kecil seperti ini. Namun Mahi tidak peduli, yang ia inginkan hanyalah uangnya kembali dengan cepat. Mahi kemudian mendatangi bank estate dan menemui seorang pegawai bank bernama Bharati. Mahi meminta Bharati untuk bisa mengeluarkan uang Rajendra untuk membayar hutang-hutang kepadanya. Tetapi si Bharati pura-pura sibuk dengan HP-nya. Mahi yang kesal pun tidak bisa mengendalikan emosinya dan langsung membanting HP si Bharati. Lalu ia mengancamnya untuk melakukan keinginannya dengan ketakutan. Bharati mengatakan bahwa ia tidak bisa mengeluarkan uang tanpa persetujuan dari Rajendra. Lalu si Mahi meminta kepada semua petugas bank untuk bisa membuatkan surat kuasa penarikan dana. Tapi tidak ada satupun yang berani hingga salah satu seorang pegawai bernama Krishna memberanikan diri untuk mencetakkan surat tersebut dan memberikannya kepada Mahi. Mahi pun mengajak Krishna pergi ke Tuan Rajendra, namun saat di tengah jalan Mahi malah dihadang oleh ratusan anak buah Rajendra yang siap membunuhnya. Krishna yang takut meminta Mahi untuk putar arah saja. Mahi pun menurutinya melihat hal itu. Anak buah Rajendra malah mengejeknya dan berkata kalau Mahi ternyata pengecut. Namun tak berselang lama justru Mahi kembali lagi dan kali ini ia menggunakan sebuah truk dan menabrak semua anak buah yang menghalangi jalannya. Hingga pada akhirnya ia bisa sampai ke rumah Rajendra. Sampainya di sana ia meminta Krishna untuk membacakan isi surat yang telah ia cetak. Tapi Rajendra malah tertawa mendengar ucapan Krishna dan memintanya untuk melunasi hutang atau bank akan menarik semua harta yang ia miliki. Dan ia tak takut dengan ancaman yang Mahi berikan. Sementara itu Kalapati yang tahu konflik ayahnya dan juga Mahi memutuskan untuk pergi ke India dan mencoba untuk berbicara kepada Mahi untuk mengakhiri konflik ini. Mahi yang masih mencintai si Kalapati, ia malah modus dan mengatakan bahwa ia akan menutup hutangnya, tapi Kalapati harus mau tidur dengan Mahi. Anjay, asik gak sih? Mahi berjanji bahwa tidak akan macam-macam lagi. Kalapati yang ingin masalahnya segera selesai pun ia menurutinya. Setelah beberapa hari berlalu, kini Kalapati malah merasa nyaman dengan perilaku Mahi. Hingga pada akhirnya benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Di sisi lain, Rajendra yang dendam kepada Mahi, ia menggunakan kekuasaannya untuk membatalkan penarikan hartanya tersebut. Sehingga membuat Mahi merasa kesal dengan kelicikan Rajendra. Sementara itu Kalapati yang mengetahui hal itu mencoba mencicil hutang-hutangnya kepada Mahi dan memberikannya cek kosong yang bisa Mahi gunakan untuk mengambil uang tersebut. Mahi kemudian memulai rencana baru untuk mengalahkan Rajendra. Ia menghasut semua warga untuk mengambil semua uang yang mereka miliki di bank.
dan menutup hutang mereka semua hingga bank mengalami kekosongan uang. Dan itu pun diketahui oleh menteri bahwa Mahi berada di balik semua ini. Saat itu, menteri meminta Rajendra untuk segera membereskan semua masalah ini dan ia sudah tidak mau lagi membantu Rajendra. Hal itu membuat Rajendra sangat marah. Ia pun kemudian mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Mahi. Sementara itu, warga yang sudah mulai kesal karena semua uang di bank milik mereka tidak dapat mereka ambil, karena hal itu juga membuat masyarakat menjadi semakin brutal dan mencoba menerobos masuk ke dalam bank. Sementara itu para anak buah Rajendra berusaha menghabisi Mahi. Begitupun Rajendra yang sudah emosi ingin sekali menghajar Mahi. Akan tetapi semua warga justru menangkap si Rajendra dan malah menghajar Rajendra hingga babak belur. Melihat kondisi Rajendra yang sudah hampir mati karena dikeroyok warga, Mahi pun menarik Rajendra dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Dan karena hal itu pun membuat Rajendra sadar dan mengakui semua dosa-dosanya. Hingga pada akhirnya Rajendra pun melunasi semua hutang-hutangnya dan juga melepaskan wanita itu dari penjara. Kemudian emak-emak itu pun pergi menemui Mahi dan mengucapkan terima kasih. Saat itu Mahi menjelaskan bahwa ia tak ingin hal yang ia alami dulu terjadi dengan anak-anak lain. Karena ia tahu bahwa rasanya ditinggal kedua orang tuanya karena terlilit hutang. Mendengar hal tersebut seketika membuat emak-emak itu sadar ternyata dia adalah petugas yang saat itu memaksa ayah Mahi melunasi hutang-hutangnya. Hingga membuat orang tua Mahi bunuh diri. Dan film pun selesai. Yang paling besar di bumi bukanlah gunung atau lautan, melainkan hawa nafsu yang sulit dikendalikan. Dan orang terkaya adalah yang menerima takdir Allah dengan senang hati. Itulah alur cerita film dari film Sarkaru Paripata. Terima kasih ya sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.